Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agus Ripar, jurusan Teknik Manufaktur Industri Agro, kelas 1A, NIM 19 TMIA 379. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang aritmatika. Nah, aritmatika ini atau disebut juga aritmetika atau dulu disebut tentang ilmu hitung, merupakan cabang tertua atau pendahulu dari matematika yang mempelajari operasi dasar bilangan. Aritmetika ini adalah ilmu dasar yang merupakan bagian dari matematika. Operasi dasar aritmetika adalah penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Walaupun operasi-operasi lain lebih canggih seperti persentase, akar kuadrat, pengangkatan logaritma dan sebagainya, itu lebih canggih dibanding yang tadi disebut ya, penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Kadang juga dari persentase, kuadrat, pengangkatan, dan logaritma ini dimasukkan ke dalam kategori ini. Perhitungan dalam aritmetika dilakukan menurut suatu operasi yang menentukan operasi aritmetika, yang mana lebih dahulu dilakukan. Pertama itu ada penjumlahan. Nah, penjumlahan itu salah satu operasi aritmetika dasar. Penjumlahan merupakan penambahan dua bilangan menjadi satu bilangan yang merupakan jumlah. Penambahan lebih dari dua bilangan ini dapat dipandang sebagai operasi penjumlahan berulang. Prosedur ini dikenal sebagai penjumlahan total, yang mencakup juga penambahan dari barisan bilangan terhingga. Nah, kemudian ada juga pengurangan. Pengurangan ini lawan dari operasi penjumlahan. Pengurangan mencari perbedaan antara dua bilangan A dan B. Hasilnya adalah selisih dari dua bilangan tersebut. Bila selisih nilai positif, maka nilai A lebih besar daripada nilai B. Bila selisih sama dengan 0, maka nilai A itu sama dengan B. Dan terakhir, bila selisih bernilai negatif, maka nilai A lebih kecil dari nilai B. Nah, yang ketiga kita masuk di perkalian. Pada intinya adalah penjumlahan yang berulang-ulang. Jadi perkalian ini adalah penjumlahan yang berulang-ulang. Perkalian dua bilangan menghasilkan hasil kali. Sebagai contoh, 4 kali 3. Nah, 4 kali 3 ini sama dengan 4 tambah 4 tambah 4 sama dengan 12. Kemudian yang terakhir itu ada yang keempat, ada pembagian. Sama dengan pengurangan tadi, lawan dari penjumlahan. Pembagian ini adalah lawan dari perkalian. Pembagian dua bilangan A dan B atau A bagi B akan menghasilkan hasil bagi. Sebagian pembagian dengan bilangan 0 tidak didefinisikan. Jadi hasil dari nilai pembagian itu apabila 0 itu tidak didefinisikan. Selanjutnya, bila hasil bagi lebih dari 1, berarti A lebih besar daripada nilai B. Bila hasil bagi sama dengan 1, maka berarti A sama dengan nilai B. Dan yang terakhir, bila hasil baginya kurang dari 1, maka nilai A kurang dari nilai B. Nah, setelah ini saya akan memaparkan beberapa contoh soal tentang aritmatika. Baik, di sini saya akan memaparkan beberapa contoh tentang aritmatika. Pertama itu
soalnya misalkan 20 kurang 4 dikali 4 sama dengan, nah di sini jika kita menemukan soal seperti ini, kita dahulukan dulu perkalian. Jadi kita kalikan dulu 4 dengan kali 4 sama dengan, kita tulis kembali 20. 4 kali 4 itu adalah 16. Jadi hasil dari 20 kurang 16 sama dengan 4. Nah, seperti ini. Kemudian nomor berikutnya, kita persulit sedikit. misal hasil dari 25 dibagi 5 kurang 20 kurang 2 tadi bertemu dengan perkalian. Sekarang kita bertemu dengan pembagian. Nah, jika bertemu soal seperti ini, kita selalu mendahulukan perkalian atau pembagian. Jadi kita selesaikan dulu antara 25 dibagi 5. Jadi 25 dibagi 5 itu adalah 5. Kemudian kita tulis kembali, dikurang 2 tambah 10 sama dengan 5 kurang 2 itu kan sama dengan 3 tambah 10 sama dengan 11. Kemudian saya tambahkan lagi contoh yang 3. Contohnya seperti ini, 6 kuadrat tambah 6 kali 10 kurang 2 kali 9 kurang 2 kali 9 dibagi 3. Nah, kita dahulukan dulu yang dalam kurung jika bertemu soal seperti ini. Jadi kita selesaikan yang ini dulu. 5 kurang 3 itu sama dengan 2. Tulis kembali 6 dengan 2 kuadrat ditambah 6 kali 10 kan 60. Kemudian dikurang 2 kali 9 18. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. Nah, ini kan masih ada dalam kurunnya, jadi kita selesaikan lagi. 2 kuadrat itu sama dengan 4
Jadi 6 kali 4 itu sama dengan 24 tambah 60 18 bagi 3 sama dengan 6, sehingga kita lebih mudah untuk menjumlahkan hasil dari semuanya, yaitu sama dengan 78. Ya, baik, itulah tadi pengantar saya tentang aritmetika dan beberapa contoh soal, contoh-contoh yang saya paparkan. Mungkin kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jadi inti dari aritmetika itu adalah pengurangan, penjumlahan, perkalian, dan pembagian. Mungkin hanya itu yang saya bisa sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agus Rifar dari kelas 1A dengan NIM 19 TMIA 379, Teknik Manufaktur Industri Agro. Nah, kali ini saya akan membahas materi matematika tentang pecahan. Nah, perlu kita ketahui itu pecahan itu merupakan bilangan yang terdiri atas 2 angka, yakni sebagai salah satu itu angka pembilang dan satu angka sebagai pembagi atau disebut dengan penyebut. Bilangan pecahan mempunyai bentuk seperti A per B, dengan bilangan B itu tidak boleh sama dengan 0, di mana A disebut dengan pembilang dan B adalah penyebut. Nah, adapun jenis-jenis dari pecahan. Nah, yang pertama itu ada pecahan biasa. Pecahan biasa ini adalah pecahan yang hanya terdiri atas pembilang dan penyebut. Contohnya 1/3, 2/3, 1/10 dan seterusnya. Kemudian ada juga pecahan campuran. Nah, pecahan campuran ini terdiri atas bilangan bulat, pembilang dan penyebut. Bilangan bulat itu terletak di sebelah kiri. Contoh itu 41/3, 62/3 dan seterusnya. Ketiga ada jenis pecahan desimal atau kita sebut juga dengan pecahan koma. Pecahan desimal ini adalah bilangan yang didapat dari hasil pembagian suatu bilangan dengan 10, 100 dan 1000 dan seterusnya. Pecahan desimal ini hanya bisa ditandai dengan tanda koma. Jadi salah satu ciri dari pecahan desimal ini adalah koma. Contohnya 0,3, 0,50. 0,3 ini didapat dari 5/10 atau diperoleh dari 3/10. Jadi intinya dari pecahan desimal ini adalah hasil pembagian dari pecahan biasa maupun pecahan campuran, sehingga didapat hasil koma seperti yang disebut dengan pecahan desimal. Nah, kemudian ada pecahan persen. Nah, pecahan persen ini adalah suatu bilangan yang dibagi 100. Contohnya itu adalah 20%. Nah, 20% ini nilainya sama dengan 20/100, atau jika disederhanakan lagi sama dengan 0,2. Kemudian ada juga pecahan per mil. Pecahan per mil itu adalah suatu bilangan yang dibagi 1000.
Contohnya 10 per mil atau nilainya sama dengan 10 per 1000, atau disederhanakan lagi sama dengan 0,01. Nah, yang terakhir itu ada pecahan senilai. Nah, pecahan senilai ini dikatakan memiliki nilai yang sama jika pembanding dan penyebut itu dapat dikali maupun dibagi dengan angka yang sama. Nah, contoh dari pecahan senilai ini adalah misalnya A per B sama dengan A dikali M per B dikali M. Gitu. Nah, di sini saya akan memaparkan beberapa contoh soal tentang pecahan. Contohnya adalah hasil dari 31 per 2 ditambah 21 per 3 dibagi 13 per 4 adalah, nah, yang kita ketahui ini kan pecahan campuran. Nah, untuk mengubah pecahan campuran itu ke pecahan biasa, kita ubah dulu. Caranya adalah kita kalikan 2 dengan 3, terus tambah yang di atasnya atau pembilangnya. Nah, sehingga didapatkan hasil seperti 7 per 2 kali 3 adalah 6, tambah 1 7 per 2, terus tambah yang ini 3 kali 2 6 sama dengan 7 per 3 dibagi 7 per 4. Nah, dari hasil ini kan kita sudah lebih mudah nih menyelesaikannya. Nah, jika kita bertemu seperti ini yang sudah kita jelaskan di aritmatika dasar, bahwa jika ada bertemu penjumlahan dengan pembagian atau perkalian, jadi yang diselesaikan pertama kali itu adalah pembagian. Nah, pada pecahan, jika pecahan dan pecahan ketemu dengan pembagian, tanda bagi ini dapat dirubah menjadi kali seperti ini. Kita tulis kembali 7 per 2 tambah 7 per 3 dikali, kita balik jadi 4 per 7. Nah, ini kan kita sudah dapat, sehingga didapatkan hasil 7 per 2. Hasil dari ini adalah 4 per 3. Nah, kemudian untuk menyamakan penyebutnya, kita jadikan 21 per 6 ditambah, untuk bisa menyelesaikannya itu 2 dan 3 ini penyebutnya ini harus sama, sehingga didapatkan hasil seperti ini, 8 per 6. Nah, dari mana 21 ini? 21 ini yaitu dari 7 dikali 3, dan 2 ini 2 kali 4. Untuk penyebutnya sama, yaitu 2 kali 3 sama dengan 6. Nah, kita tinggal jumlahkan. 21 tambah 8 adalah 29 per 6. Nah, karena soalnya adalah pecahan
campuran, sehingga kita hasil akhirnya juga kita jadikan pecahan campuran menjadi 4/5/6. Nah, sekian itu contoh kecil dari penyelesaian sebuah pecahan. Baik, itulah tadi sedikit tentang penjelasan pecahan. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Rifar, jurusan Teknik Manufaktur Industri Agro, kelas 1A dengan NIM 19 TMIA 379. Nah, kali ini saya akan membahas matematika, khususnya persentase dan rasio. Nah, yang pertama saya akan membahas persentase atau disebut juga dengan persen. Nah, dalam matematika itu persentase atau per 100 merupakan sebuah angka perbandingan untuk menyatakan pecahan dari 100. Kata persen itu sendiri berasal dari bahasa Latin atau disebut juga dengan persentum, yang artinya per 100. Persentase sering ditunjukkan dengan simbol persen. Persentase juga digunakan meskipun bukan unsur ratusan. Nah, contohnya nanti saya akan menjelaskan contoh soalnya. Kemudian masalah-masalah dalam terapan berkaitan dengan persen biasanya mengambil satu dari bentuk-bentuk. Yang pertama itu menentukan persen dari satu bilangan. Yang kedua menentukan persen satu bilangan disebanding satu bilangan lain. Kemudian yang terakhir itu menentukan suatu bilangan jika persen dari satu bilangan diketahui. Nah, sekarang saya bahas rasio. Jadi rasio itu merupakan perbandingan antara dua besaran atau lebih. Dalam menghitung rasio harus menggunakan satuan yang sama. Apabila terdapat perbedaan, maka kita harus lakukan penyamaan satuan terlebih dahulu. Secara umum rasio itu dilambangkan dengan A per B atau A bagi B, di mana B itu tidak sama dengan 0. Seperti yang saya bahas sebelumnya, bahwa dalam pembagian itu jika pembagiannya itu sama dengan 0, dia tidak boleh sama dengan 0. Nah, setelah ini saya akan memaparkan beberapa contoh-contoh soalnya. Baik, saya akan menjelaskan sedikit contoh soalnya. Soal yang pertama itu ini. Seorang anak menjawab 10 pertanyaan, di mana 6 dijawab salah dan 4 dijawab dengan benar. Tentukan persentase benarnya. Nah, saya jawab. Yang dijawab salah itu adalah sebanyak 4 dari 10 pertanyaan. Maka jika dipersentasekan, 4 ini sama dengan 40 per 100 atau sama dengan 40%. Nah, pada persen juga kita dapat mengubah bilangan desimal menjadi pecahan persen. Contohnya adalah yang ini, 0,0002 diubah menjadi bilangan persen. Nah, bagaimana caranya? Kita tinggal mengalihkan
0,0002 ini dengan 100 seperti ini. 100 dikali 0,0002%. Untuk mengubah persen ke persen itu kita harus menambahkan juga persen. Nah, jadi hasilnya adalah jika 100 bertemu tiga angka di belakang koma, 4 angka di belakang koma, angka seperti ini, berarti 2 nolnya kita hilangkan, jadi sama dengan 0,02%. Nah, sekarang saya juga akan membahas soal persen berikutnya. Nah, contohnya, Anton membeli mobil seharga 80 juta dengan memberi uang muka 20%. Berapa rupiah besar uang muka tersebut? Nah, kita ketahui uang mukanya itu adalah 20% dari 80 juta. Ini sama dengan 20% ini kan sama dengan 20 per 100. 20 per 100 dikali 80 juta. Berarti 0,20 dikali 80 juta. Itu sama dengan 16 juta. Nah, hasil akhir inilah adalah penentu berapa rupiah uang muka yang diberi si Anton ini. Maka inilah hasilnya, 16 juta. Nah, sekarang saya akan membahas satu contoh kecil dari rasio, yaitu misalnya rasio 15 terhadap 15 per 105 adalah, nah, kita tinggal sederhanakan 15 per 105 ini diubah dengan cara disederhanakan. Jadi 15 per 105 ini bisa jadi 1 per 7 atau 1/7. Jadi inilah hasil rasionya. Nah, baik, demikian yang saya jelaskan sedikit tentang persentase dan rasio. Jadi intinya itu persentase dan rasio itu tidak lepas dari sistem pecahan. Baik, mungkin hanya itu yang saya bisa jelaskan pada video kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Rifar, jurusan Teknik Manufaktur Industri Agro, kelas 1A dengan NIM 19 TMIA 379. Nah, kali ini saya akan membahas matematika, khususnya persentase dan rasio. Nah, yang pertama saya akan membahas persentase atau disebut juga dengan persen. Nah, dalam matematika itu persentase atau per 100 merupakan sebuah angka perbandingan untuk menyatakan pecahan dari 100.
Kata persen itu sendiri berasal dari bahasa Latin atau disebut juga dengan persentum, yang artinya per 100. Persentase sering ditunjukkan dengan simbol persen. Persentase juga digunakan meskipun bukan unsur ratusan. Nah, contohnya nanti saya akan menjelaskan contoh soalnya. Kemudian masalah-masalah dalam terapan berkaitan dengan persen biasanya mengambil satu dari bentuk-bentuk. Yang pertama itu menentukan persen dari satu bilangan, yang kedua menentukan persen satu bilangan disebanding satu bilangan lain. Kemudian yang terakhir itu menentukan suatu bilangan jika persen dari satu bilangan diketahui. Nah, sekarang saya bahas rasio. Jadi rasio itu merupakan perbandingan antara dua besaran atau lebih. Dalam menghitung rasio harus menggunakan satuan yang sama. Apabila terdapat perbedaan, maka kita harus lakukan penyamaan satuan terlebih dahulu. Secara umum rasio itu dilambangkan dengan A per B atau A bagi B, di mana B itu tidak sama dengan 0. Seperti yang saya bahas sebelumnya bahwa dalam pembagian itu jika pembagiannya itu sama dengan 0, dia tidak boleh sama dengan 0. Nah, setelah ini saya akan memaparkan beberapa contoh-contoh soalnya. Baik, saya akan menjelaskan sedikit contoh soalnya. Soal yang pertama itu ini. Seorang anak menjawab 10 pertanyaan di mana 6 dijawab salah dan 4 dijawab dengan benar. Tentukan persentase benarnya. Nah, saya jawab. Yang dijawab salah itu adalah sebanyak 4 dari 10 pertanyaan. Maka jika dipersentasekan 4 ini sama dengan 40 per 100 atau sama dengan 40%. Nah, pada persen juga kita dapat mengubah bilangan desimal menjadi pecahan persen. Contohnya adalah yang ini 0,0002 diubah menjadi bilangan persen. Nah, bagaimana caranya? Kita tinggal mengalihkan 0,0002 ini dengan 100 seperti ini. 100 dikali 0,0002%. Untuk mengubah persen ke persen itu kita harus menambahkan juga persen. Nah, jadi hasilnya adalah jika 100 bertemu tiga angka di belakang koma, 4 angka di belakang koma, angka seperti ini, berarti 2 nolnya kita hilangkan, jadi sama dengan 0,02%. Nah, sekarang saya juga akan membahas soal persen berikutnya. Nah, contohnya Anton membeli mobil seharga 80 juta dengan memberi uang muka 20%. Berapa
rupiah besar uang muka tersebut. Nah, kita ketahui uang mukanya itu adalah 20% dari 80 juta. Ini sama dengan 20% ini kan sama dengan 20 per 100, 20 per 100 dikali 80 juta. Berarti 0,20 dikali 80 juta. Itu sama dengan 16 juta. Nah, hasil akhir ini adalah penentu berapa rupiah uang muka yang diberi si Anton ini. Maka inilah hasilnya, 16 juta. Nah, sekarang saya akan membahas satu contoh kecil dari rasio, yaitu misalnya rasio 15 terhadap 15 per 105 adalah, nah kita tinggal sederhanakan 15 per 105 ini diubah dengan cara disederhanakan. Jadi 15 per 105 ini bisa jadi 1 per 7 atau 1:7. Jadi inilah hasil rasionya. Nah, baik, demikian yang saya jelaskan sedikit tentang persentase dan rasio. Jadi intinya itu persentase dan rasio itu tidak lepas dari sistem pecahan. Baik, mungkin hanya itu yang saya bisa jelaskan pada video kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi bersama saya. Nama saya Gus Rifar, jurusan Teknik Manufaktur Industri Agro kelas 1A dengan NIM 19 TMIA 379. Nah, kali ini kita masih membahas matematika, khususnya pada operasi aljabar. Nah, pada operasi aljabar ini kita bagikan jadi 4 kelompok, yaitu yang pertama operasi hitung, operasi penjumlahan bentuk aljabar, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, kita bahas yang pertama dulu, penjumlahan dan pengurangan. Nah, penjumlahan dan pengurangan ini prinsip dan cara pengerjaannya itu sama ya, karena kita hanya mengalihkan mengalihkan pada sesama jenisnya saja. Nah, sifat penjumlahan dan pengurangan pada bilangan bulat juga berlaku pada bentuk aljabar, tetapi operasi penjumlahan dan pengurangan pada bentuk aljabar ini lagi-lagi hanya dapat dilakukan pada suku-suku yang sejenis saja. Nah, kemudian perkalian bentuk aljabar. Nah, perkalian bentuk aljabar ini pada bentuk aljabar ada dua bentuk, yaitu yang pertama bentuk perkalian antara konstanta dengan bentuk aljabar, dan perkalian antara dua bentuk aljabar. Nah, yang terakhir itu ada operasi hitung pembagian bentuk aljabar. Nah, hasil bagi dua bentuk aljabar itu dapat diperoleh dengan menentukan terlebih dahulu faktor sekutu masing-masing bentuk aljabar tersebut dari bentuk aljabar tersebut, kemudian melakukan pembagian pada pembilang dan penyebutnya. Nah,
setelah ini saya akan membahas contoh-contoh soalnya dari operasi aljabar pada penjumlahan, pengurangan, perkalian maupun pembagian. Ya baik, saya akan menjelaskan beberapa contoh soal tentang operasi aljabar. Contoh pertama itu tentang penjumlahan. Contohnya jumlahkan 3A ditambah 5B tambah 7C dengan B ditambah 5A tambah 3C. Nah, pada pengoperasian aljabar bentuk penjumlahan itu kita bisa selesaikan dengan dua cara, yaitu pengelompokan dengan penyusunan ke bawah. Pertama kita pakai pengelompokan. Nah, pada pengelompokan ini kita bisa pakai dengan cara begini. Yang tadi itu adalah 3A ditambah 5B ditambah 7C plus 4B ditambah 5A tambah 3C. Nah, kita cari suku yang sejenis. Yang mana sejenis di sini adalah yaitu 3A tambah 5A plus, kemudian sejenis yang kedua itu adalah 5B, kemudian 4B plus yang terakhir 7C ditambah 3C. Nah, sehingga kita lebih mudah untuk menyelesaikannya. Pertama suku yang sama dulu itu, yaitu kita bisa tulis dengan cara ini karena sukunya sudah sama, yaitu A. 3 ditambah 5 A ditambah 5 ditambah 4 B ditambah 7 ditambah 3 C. Nah, dari hasil ini kita bisa dapatkan 5 plus 3 adalah 8 plus A kali A adalah A, 8A plus 5 tambah 4 adalah 9 dikali B adalah 9B ditambah 7 tambah 3 adalah 10 dikali C adalah 10C. Maka inilah hasil akhirnya. Nah, sekarang saya akan membahas cara kedua, yaitu cara menyusun ke bawah, dimana yang tadi itu adalah 3A ditambah 5B ditambah 7C, kemudian ditambahkan dengan ini 4B tambah 5A tambah 3C. Kita susunkan saja sesuai dengan sejenisnya atau sesukunya.
yaitu 5A ditambah 4B tambah 3C. Ini lebih memudahkan untuk kita menyelesaikannya. Plus 3 tambah 5 adalah 8A ditambah 9B, ini ke bawah adalah 9B, 3 tambah 3 adalah 10C. Ini hasilnya sama. Jadi begitu, karena cara penyelesaian antara penjumlahan dengan pengurangan aljabar itu sama, kita hanya menemukan sesukunya. Saya akan langsung bahas tentang perkalian aljabar, bentuk perkalian aljabar. Contoh yang pertama itu adalah 4P tambah Q. Ini adalah perkalian antara konstanta dengan bentuk aljabar. Yang kita kali yang pertama itu adalah 4 dikali P sama dengan 4P plus 4 kali Q sama dengan 4Q. Inilah hasilnya. Nah, bagaimana dengan perkalian antara dua bentuk aljabar? Contohnya saja itu adalah contoh AX ditambah B, kemudian CX ditambah D. Caranya itu adalah yang pertama kita kalikan AX ini dengan C, kemudian setelah itu AX kita kalikan dengan D, setelah itu kita kalikan B dengan CX dan B dengan D, sehingga didapatkan hasil A dikali CX, AX dikali CX, kemudian plus AX dikali D. Ditambah B kali C, CX tambah B kali D. Sehingga kita mendapatkan AX kali CX, itu berarti A CX, karena X nya 2 sehingga kita kuadratkan ACX kuadrat ditambah kurung AD tambah BC X tambah PD dari sini, dari ini ke sini. Sedangkan ini adalah dari ini AD dengan BC, X nya kita pindah keluar. Dan inilah hasilnya. Ya baik, dari perkalian ini juga perkalian aljabar kita dapat menyelesaikan
dengan cara distributif dan skema. Nah, cara distributif itu sama dengan cara seperti ini, dan skema itu seperti ini. Baik, kita ambil dengan contoh soal yang pertama. Contohnya X tambah 2 dikali X kurang 2. Nah, kita pakai cara distributif dulu, yaitu dengan cara X tambah 2 dikali X kurang 2. Nah, cara distributifnya itu seperti ini. Nah, X dikali X kurang 2, kita ambil ini, kemudian ditambah X, kita ambil lagi yang ini, 2 dikali X kurang 2, X kurang 2. Atau kita juga bisa lakukan dengan sebaliknya, sehingga kita dapatkan hasil X kali X adalah X kuadrat dikurang X ketemu min 2 adalah min 2X ditambah 2 kali X adalah 2X, 2 kali min 2 adalah min 4, sehingga yang kita dapatkan adalah X kuadrat dikurang 4. Nah, bagaimana dengan cara skema? Itu X tambah 2 dikali X kurang 2. Nah, skemanya itu seperti tadi yang telah dijelaskan, adalah kita kalikan dulu X dengan X, kemudian kalikan X dengan 2, kita kalikan lagi 2 dengan X, kemudian kalikan lagi dengan 2, sehingga didapatkan hasil yaitu X dikali X ditambah X dikali min 2, saya sambung di bawah, ditambah 2 dikali X ditambah 2 dikali min 2, sehingga didapatkan hasil seperti yang ini. Kita samakan dulu sesukunya, ya, mendapatkan hasil seperti ini. X kuadrat kurang 2X tambah 2X dikurang 4 sama dengan X kuadrat kurang 4. Nah, inilah bentuk distributif dengan skema. Ada 2 penyelesaian pada perkalian. Nah, bagaimana jika dengan pembagian? Nah, kita ambil langsung contoh ke contoh soalnya. Pertama itu X pangkat 3 Y dibagi X kuadrat Y kuadrat dibagi X Y, didapatkan hasil kita tetap tulis X3Y sama dengan
bentuk ini kita dapat ubah bentuknya menjadi x kuadrat y kuadrat per xy, sehingga x 3y dibagi x kuadrat y kuadrat itu bisa ditulis menjadi xy dikali xy per xy, sehingga kita bisa coret xy ini dan mendapatkan hasil x 3y dibagi x y sama dengan x y dikali x kuadrat. Ini kali kita lepaskan satu x nya sehingga menjadi xy menjadi dikali x kuadrat per xy. Nah, kita bisa coret lagi yang ini sehingga hasil akhirnya adalah x kuadrat. Seperti itu, kita hanya mengubah bentuk pembagian seperti ini menjadi bentuk pecahan, sehingga kita lebih memudahkan kita untuk tinggal membaginya atau mencoretnya ketika ada hal yang sama seperti ini. Ya baik, itulah tadi penjelasan saya tentang operasi aljabar. Diantaranya itu ada perkalian, pembagian, penjumlahan, dan pengurangan. Intinya penjumlahan itu adalah bagaimana kita menemukan suku sejenisnya sehingga kita jumlahkan atau kurang. Sedangkan perkalian itu ada dikelompokkan menjadi dua, diantaranya distributif dan skema. Dan yang terakhir ada pembagian. Inti dari pembagian itu kita hanya mengubah bentuk pembagiannya itu menjadi pecahan sehingga memudahkan kita untuk menyelesaikannya. Baik, hanya itu yang saya bisa paparkan. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Rifar, jurusan Teknik Manufaktur Industri Agro, kelas 1A dengan NIM 19 TMIA 379. Nah, kali ini saya akan membahas matematika khususnya pada persamaan sederhana. Nah, persamaan sederhana itu adalah suatu pernyataan matematika dalam bentuk simbol yang menyatakan bahwa dua hal adalah persis sama. Persamaan ditulis umumnya dengan tanda sama dengan. Contohnya x tambah 3 sama dengan 5. Nah, kita ketahui untuk menentukan nilai x nya itu adalah 2 karena 3 ditambah 2 itu adalah sama dengan 5. Atau 2x tambah 3. Nah, sama dengan 5. Untuk menentukan nilai x nya itu adalah 1 karena 2 kali 1 adalah 2 ditambah 3 sama dengan 5. Nah, adapun jenis-jenis dari persamaan itu adalah yang pertama persamaan polinomial atau persamaan yang kedua sisinya itu berisi polinomial, atau persamaan jenis ini bisa dikelompokkan derajatnya. Nah, yang pertama itu adalah linear, derajatnya itu hanya 1, sedangkan yang persamaan kedua itu ada persamaan kuadrat, derajatnya ada 3. Kemudian persamaan yang kedua itu adalah persamaan rasional.
Nah, persamaan ini mengandung pecahan dengan polinomial baik di penyebut maupun pembilangnya. Kemudian ada juga persamaan irasional, yaitu persamaan yang mengandung ekspresi yang tidak bisa disebutkan sebagai operasi-operasi aritmetika dasar. Misalnya persamaan yang melibatkan operasi akar kuadrat. Kemudian persamaan yang ketiga ada persamaan mutlak. Nah, persamaan mutlak ini mengandung operasi nilai mutlak. Kemudian yang terakhir ada persamaan diferensial. Nah, persamaan diferensial ini yaitu melibatkan turunan dari suatu fungsi yang tidak diketahui. Nah, setelah ini saya akan membahas beberapa contoh-contoh soal dari persamaan sederhana. Nah, sebagai contoh saya akan menjelaskan beberapa contoh soal tentang persamaan sederhana. Saya ambil persamaan tentang eksponen. Contohnya 3 pangkat n sama dengan 243. Nah, untuk menentukan nilai n-nya itu bagaimana? Nah, pertama kita tentukan nilai 243 ini sama dengan pangkat berapa. Ternyata yang kita dapatkan adalah 243 itu adalah sama dengan 3 pangkat 5. Kita tetap tulis 3 pangkat n. Nah, karena ini sama sehingga kita bisa coret. Jadi n sama dengan 5. Nah, kita ambil contoh lain, yaitu 3 pangkat 1 ditambah x sama dengan 81. Nah, 81. Nah, sama halnya yang di atas ini, kita ubah 81 ini menjadi pangkat juga. Nah, 81 itu adalah 3 di pangkat 4. Kemudian kita tetap tulis 3 1 tambah x. Nah, sama dengan yang ini, kita coret 3-nya sehingga menjadi 1 tambah x sama dengan 4. Kita tentukan x-nya. X sama dengan, kita pindahkan 1 ke ruas sebelah kanan sehingga didapatkan min 1. Jadi x itu sama dengan 3. Nah, kita ambil contoh lain, yaitu 9 pangkat 2x kurang 1 sama dengan 27. Nah, kita masing-masing ubah menjadi pangkat terkecil. Nah, 9 ini kan adalah pangkat 3 pangkat 2. Kita taruh dalam kurung. Kemudian kita pangkatkan lagi 2x dikurang 1 sama dengan 27. Ini adalah pangkat 3 pangkat 3. Nah, karena ini sama sehingga kita bisa coret, 3 kita coret sehingga menjadi 2 dalam kurung 2x kurang 1 sama dengan 3. Nah, sehingga didapatkan hasil dari sini adalah 4x kurang 2 sama dengan 3. Kita tentukan x nya 4x, 2 kita pindahkan jadi 3 tambah 2 sama dengan x. 4x sama dengan 5. X adalah 5/4.
Oke, itulah pengantar saya sedikit tentang persamaan sederhana. Jadi persamaan itu dapat dimasukkan ke beberapa aspek matematika, contohnya diferensial, persamaan mutlak, persamaan irasional, persamaan rasional, persamaan kuadrat, linear, polinomial, bahkan kadang juga dimasukkan ke trigonometri. Ada juga persamaan trigonometri. Baiklah, hanya itu yang saya bisa sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kusripar, jurusan Teknik Manufaktur Industri Agro, Politeknik Ati Makassar, kelas 1A dengan NIM 19 TMIA 379. Nah, kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang transposisi rumus. Jadi transposisi rumus itu prinsip pengerjaannya mirip dengan persamaan sederhana. Jadi transposisi rumus itu kita hanya memindahkan angka-angka ataupun sudut angka-angka ataupun suku-suku dari ruas kiri ke ruas kanan. Untuk lebih jelasnya saya akan jelaskan sedikit tentang transposisi rumus ini. Nah, seperti ini contoh dari transposisi rumus. Saya akan jelaskan sedikit. Contohnya V sama dengan U tambah Ft, kemudian per M. Jadi ketika kita mencari, contohnya kita mencari T-nya atau M-nya. Nah, seperti ini. Kita tulis kembali soalnya. Jadi U sama dengan, kita pindahkan U ke ruas kiri. Jadi sehingga menjadi U, V pindah ke kanan menjadi V per Ft. V kurang Ft per M. Dari rumus ini kita bisa balik lagi menjadi U V kurang U sama dengan Ft per M. Nah, sehingga dari hasil ini kita juga bisa mengubahnya menjadi seperti ini, M dalam kurung V kurang U per Ft. Karena jika M pindah ke ruas kiri maka akan menjadi perkalian, sehingga didapatkan hasil seperti ini. Sehingga M sama dengan, kita pindahkan U V kurang U ke ruas kanan menjadi dibagi, sehingga mendapatkan hasil seperti ini, M sama dengan Ft per V kurang U. Jadi dari sini kita bisa ubah lagi menjadi perkalian. Inilah hasil N-nya. Bagaimana jika kita mencari T-nya? Jadi kita tinggal mengubah dari bentuk ini, yaitu M dalam kurung V kurang U sama dengan Ft. Kita pindahkan F ini ke ruas kiri menjadi perkalian, sehingga didapatkan hasil seperti ini. Maka T-nya adalah T sama dengan M dalam kurung V kurang U per F. Seperti itu.